Jadi yang mau tahu kerjaan saya apa? Kerjaan saya babu. Nah, ini dia kuenya yang saya beli. Aduh, ya Allah. Tapi saya udah tahu ini rasanya nggak seenak yang saya beli di bakery yang sana. Nah guys, aku sudah ada di tempat kerja. Karena selalu nggak ada orang, jadi aku videoin hari ini ya. Sedikit aja. Jadi kerjaku ini langsung nih ya. Ini jam 12:10 baru nyampe aku. Bikin, kalau hari Kamis itu biasanya bikin makanan ya. Kadang bikin apa namanya, terong yang dikasih daging atasnya terus di oven. Sekarang dibikin makarones namanya. Biasanya mungkin ini ada anak-anak yang bakal datang. Anak yang bakal datang makan. Kalau ada daging di luar berarti saya harus masak ini. Karena saya nggak ada waktu untuk beli-beli ginian kan. Jadi saya adanya waktunya masak aja. Habis ini saya ke rumahnya Bocil karena harus jemput Bocil jam 5:15. Nah, ini 3 jam di sini masak nih ya, siapin meja. Terus beresin mesin cuci piring, terus nyapu di sini, ngepel, tapi udah bersih. Kemarin saya yang ngepel, habis masak saya langsung ngepel, atau kalau kotor saya ngepel dulu baru masak. Ini karena masih bersih, kemarin nggak ada yang datang makan jadi bersih, rumahnya bersih. Jadi nah ini makaroni namanya. Saya kasih tahu ini bawang bombay, serawuk. Jadi ini daging, saus tomat, dimakannya sama pasta. Ini suka banget ya orang sini. Namanya makarones. Kalau beli itu satu bucketnya 4 euro. Kalau bikin daging 4 euro, seubruk-ubruk. Bisa makan 4-5 kali. Ini saya kasih tahu cara bikinnya. Ini cuman bawang bombay ditumis sampai karamelise ya. Sampai peot. Sampai wangi, sampai harum, baru masukin daging cincangnya. Habis itu masukin saus, lada, garam. Udah itu aja. Nanti mereka bikin pastanya pas mau makan. Saya nggak bikin. Karena saya harus jemput Bocil. Di usia saya yang ke-50 ini ya, kita alhamdulillah masih bisa kerja, masih ada orang yang mau mempekerjakan kita atau masih punya pekerjaan. Buat mereka-mereka yang nggak punya masalah dengan itu, maksudnya nggak harus kerja tapi punya pendapatan, ya itu beda lagi ya. Tapi kalau macam saya yang harus bekerja untuk ngebiayain hidup, untuk ngebiayain keluarga, apalagi keluarganya ada yang ngutang-ngutang, itu kacau deh. Tapi itu ngutang ya, kita harus hindarin ya. Ini pesan sekali untuk keluarga online saya dimanapun berada. Hidup dengan apa yang kita punya. Jangan ngutang di atas hutang, nutupin hutang, minjem ke orang, ngutang ke orang. Jadi ngomongin hutang ya. No, intinya saya mau kasih tahu, hiduplah dengan apa yang kita punya. Jangan melebihi dari apa yang kita punya. Pendapatan kita segini, paling nggak kita harus jaga supaya kita nggak melebihi, pengeluarannya tidak melebihi apa yang kita dapati ya. Kalau nggak bisa gantung diri. Nah ini udah layu ya, wangi. Kita masukkan dagingnya. Ini dagingnya bagus banget nih. Kalau daging tender ini rasanya beda ya kalau digini ini. Kalau daging bagus itu kalau dipencet begini terasa banget bedanya. Kelihatan ini dagingnya daging. Ini saya harus beliin koko daging tepat beli daging ini. Kasih garam, dan lada, pepper. Baru kita masukkan salsa ini.
Ini sudah saya ajarin ya, kalau mau bikin saus ini, itu bikin dari tomat segar, dicemplungin ke air panas, dikupas kulitnya, baru ditumis sama bawang bombay, sama awal olive. Nah, jadinya seperti ini. Ini namanya pure tomat. Bisa ditambahin gula sedikit, tapi kalau ini sudah jadi, ini harganya 75.000 segini. Hampir 100 deh. Ini 5,5. Berapa ya itu? Udah deh, ini jadi. Tuh. Cucian saya udah jadi, udah berhenti. Pas ini matang, cucian saya jadi. Oke, saya mau ngeluarin cucian, lalu masukin ke pengering, lalu pasang spray, lalu habis itu jemput si bocil. Nah, ini final hasilnya, final resultnya salsa tomat untuk makarones. Tak, matiin. You have spoon. Use your spoon. Kayak sekarang sudah di rumah, saya sudah pulang kerja. Kalau pulang kerja itu saya paling suka makan di lantai, duduk, jalan, makan sambil nyenderin punggung. Saya makan mie ayam dari tetangga saya, dikirim sama Mbak Nat. Dia habis ada pesta mungkin di rumahnya ya. Tapi baksonya bakso saya ya. Acai. Dan ini saya bikin sendiri. Apa namanya? Pangsitnya. Karena mie-nya banyak. Mie ayamnya banyak. Ayamnya banyak sama apa namanya? Ini kayaknya di satu ayam. Mana tuh kalau bikin mie ayam enak banget. Mie ayamnya enak deh. Bentar. Kayak di Indonesia lebih enak lagi. Terus ada jamur, ada ininya apa namanya, ayamnya, berasa banget jahenya, berasa banget lengkuasnya, berasa banget apa namanya, serehnya. Lupa apa. Jadi makan malamnya saya ini aja. Koko makan steak sisa kegede. Kamu makan apa? Steak. Terus masih sisa kan gede banget itu. Jadi makan ini cukup, karena kalau makan kebanyakan juga nanti nggak bisa tidur. Tak ambil, nanti saya habis ini makan postre. Saya tadi beli apa namanya, dessert di kafe di bawah rumah bocil. Selalu ngelewatin itu, tapi aku tahu di situ nggak enak. Cuman aku beli aja. Karena biasa beli di tempat yang enak di sana, cuman jauh. Dan saya belinya di situ. Bentuknya sama, tapi rasanya saya 100% itu kurang enak daripada yang salah satunya. Nanti saya review ya. Nah, tadi itu di tempat kerja saya masak. Setiap hari pasti saya masak sesuatu. Kalau nggak, sehari sebelumnya saya masak krim buat bocil. Hari ini masak pasta. Pasta juga sayurnya doang ya, dagingnya doang. Pastanya mereka bikin nanti. Jadi mereka tuh orang yang super sibuk dan nggak ada waktu untuk masak. Ya saya dengan senang hati ya terhitung di dalam jam kerja saya. Jadi kerja saya itu ringan, maksudnya dibilang ringan enggak, dibilang berat enggak. Pokoknya enjoy ya, saya suka pekerjaan saya. Jadi kerjaan saya itu kebanyakan masak sama ngurus bocil.
Dan selebihnya itu ya biasa aja ya, nyuci baju, masukin ke apa namanya, pengering, dilipat atau disetrika. Kalau yang perlu disetrika, kalau yang langsung kayak baju tidur apa itu langsung dilipat. Lipat, masukkan lemari, udah gitu aja. Jadi yang mau tahu kerjaan saya apa, kerjaan saya babu, saya bangga. Karena di umur saya segini nyari kerja susah ya. Siapa yang mau ngasih kerjaan nenek-nenek umur 50 tahun, ya enggak? Jadi buat kalian yang masih punya pekerjaan, dikasih apa namanya, posisi di tempat kerja, jaga baik-baik pekerjaan kalian. Karena kita nggak tahu masa depan, besok itu akan terjadi sesuatu, minggu depan bakalan apa, bulan depan kenapa, tahun depan kenapa, kita nggak tahu. Jaga pekerjaan kita. Tulang ayam. Kalau yang nggak perlu kerja ya alhamdulillah ya, itu rezekinya mereka. Kalau orang-orang kayak saya harus kerja. Karena saya punya keluarga yang harus saya kasih makan. Oke guys, cang-cincongnya segitu aja. Hari ini videonya ngalantur ya, nggak apa-apa ya, sambil ada yang mungkin belum kenal saya, gimana, kenapa saya kesini, saya kerja gimana. Sampai kemarin teman-teman nanya, udah berkali-kali dia nanya, tapi aku selalu ulang, Kak Yuli kerjanya apa sih? Babu, gue bilang gitu. Nih, aku fotoin, kirim fotonya kan lagi jaga bocil. Aduh, aku tuh bangga banget sama Kak Yuli, katanya gitu. Aku bangga banget sama, you are my idol, katanya. Pret lo. Tapi nggak apa-apa. Itu teman udah 25 tahun aku kenal ya. 25 ya. Ngapain kita malu dengan profesi kita? Kan profesi. Kita nyari duit halal. Kita nggak nyuri. Ya nggak? Oke, nanti saya review kuenya ya. Yang saya beli tadi. Nah, ini dia kuenya yang saya beli. Aduh, ya Allah. Tapi saya udah tahu ini rasanya nggak seenak yang saya beli di bakery yang sana itu. Aduh. Nah, ini guys. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, enggak deh. Not too bad, tapi yang di sana lebih oke. Lebih okean yang di sana. Ini kan dekat rumah tuh, bawah. Saya itu suka kue ini namanya Leonesa ya. Kalau di Indonesia itu namanya kue sus. Cuman isinya ini whipping cream. Bukan pakai krem patisserie. Yang pakai krem patisserie saya nggak suka. Saya sukanya yang pakai whipping cream. Nah, not too bad. Cuman bolunya lebih enakan yang di sono. Harganya juga beda. Oke. Ini saya makan satu aja ya, karena manis. Hari ini satu, besok satu. Koko mau makan satu katanya. Terus ada satu lagi kue. Ini saya reviewnya nanti aja deh, karena saya nggak mungkin makan semuanya. Kenyang guys. Jadi stop makan. Coba. Untung buat kita sendiri nih. Jatuh guys. Oke. Sampai di sini dulu videonya. Koko lagi batuk, lagi sakit tenggorokan ya. Mungkin gara-gara naik motor kemarin, asup angin. Tapi nggak tahu dia keinian di mana.
tenggorokannya berat lagi. Ini kok nggak bisa ditutup? Kenapa nggak bisa ditutup? Nggak bisa. Nah, hati bisa ditutup. Oh bisa, udah. Saya mau masukin lagi ke kulkas. Jadi keasup angin terus. Oh mungkin gara-gara makan es krim ya dia. Tapi kok saya nggak kenapa-napa ya? Kan biasanya saya yang fragile, yang lemah. Kalau makan sesuatu yang dingin, saya langsung sakit tenggorokan ini. Alhamdulillah enggak ya, ya Allah, alhamdulillah. Ini mungkin karena saya nggak di vaksin ya guys ya. Tahun kemarin kan saya nggak divaksin. Alhamdulillah sampai detik ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak akan kena. Bocil, batuk, pilek pun saya nggak ketularan, alhamdulillah. Bisa jadi gara-gara vaksin ya. Tapi saya nggak tahu. Bang Bre, semoga seterusnya sehat. Dan nanti saya review lagi tangan saya ya. Ada exercise apa aja yang dilakukan untuk tangan yang pegel sakit kayak saya itu. Oke, sampai di sini dulu video yang hari ini ya. Ini lanjutannya yang kemarin. Mohon maaf karena videonya saya bagi dua. Saya nggak tahu motongnya di mana, jadi saya bagi dua aja. See you di video berikutnya. Stay healthy, stay happy. Jangan lupa ambil yang baiknya aja, yang buruknya jangan diambil ya di vlog saya ini. Oke? Kalau untuk masak-masak, saya bukan ahlinya. Tapi kalau pengen lihat cara saya masak, boleh ditiru. Karena saya tuh kalau masak, karena udah kelamaan masak antara buat saya dan buat suami, jadi kadang saya suka lupa gitu. Masakan Indonesia itu kayak gimana gitu. Kadang mau masak ini jadinya kayak diadaptasi untuk suami, jadinya rasanya jadi berubah gitu. Benar, pokoknya ikutin aja. Ambil yang baiknya, buang yang jeleknya. Oke? See you, stay healthy, stay happy, dan jangan lupa selalu bersyukur dan selalu bersyukur. Jangan lupa